Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Setiawati dari kelas MJ204. Hari ini kita akan membedah transformasi radikal yang sedang merombak total lanskap keuangan kita melalui presentasi berjudul Produk Keuangan Kekinian Paylater Bank dan Urun Dana, studi detail terhadap disrupsi digital sektor perbankan dan non-perbankan. Kita semua mungkin sudah sangat akrab dengan kemudahan belanja di era digital ini. Namun, pernahkah kita melihat dari sudut pandang bisnis, bagaimana produk kredit perbankan yang dulunya terkenal kaku dan penuh birokrasi, kini bertransformasi total menjadi instan dan nirkartu? Serta bagaimana investasi pasar modal yang dulunya eksklusif, sekarang terdesentralisasi hingga bisa diakses oleh masyarakat retail terkecil. Disinilah kita akan melihat bagaimana teknologi mengubah segalanya di tahun 2026 ini. Sebelum masuk ke produknya, kita perlu tahu dulu apa yang mendasari pergeseran ini. Ada 3 pilar utama yang menggerakkan ekosistem vintage modern saat ini. Yang pertama ada kecepatan on demand. Kita mengucapkan selamat tinggal pada birokrasi yang berbelit. Berkat IKYC berbasis AI, kelayanan kredit atau verifikasi investasi kini selesai hanya dalam hitungan menit. Yang kedua, ada inklusi finansial retail. Ini adalah bentuk demokratisasi modal. Siapapun sekarang bisa berinvestasi pada aset real atau memiliki bagian dari sebuah bisnis mulai dari nominal 10.000 saja. Yang ketiga ada embedded finance. Semua layanan keuangan ini tertanam langsung di platform konsumsi harian kita. Kita tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk bertransaksi atau mengelola uang. Langkah ini diambil oleh bank-bank konvensional untuk menyaingi dominasi vintage paylater independen yang selama ini menguasai pasar. Mekanismenya sangat pintar dan efisien. Pertama, fiturnya langsung embedded atau tertanam di menu utama aplikasi bank yang sering kita pakai, seperti MyBCA, BCA Paylater, atau Mandiri Paylater. Kedua, dari sisi bisnis, cost of fund, bank punya keunggulan besar karena memiliki likuiditas dana murah atau CASA. Makanya, suku bunga yang mereka tawarkan jauh lebih bersaing dan kompetitif dibanding vintage independen. Ketiga, dari sisi penggunaan. Sangat praktis, transaksi di kasir, luring, atau offline mana saja bisa langsung ditalangi atau dicicil hanya dengan memanfaatkan scan QRIS. Lalu, apa dampaknya? Bagi nasabah, ini adalah alat manajemen arus kas darurat yang sangat efisien, tanpa beban biaya kartu kredit fisik yang mahal. Namun, ada resiko nyata yang mengintai. Konsumtivitas berlebih bisa merusak skor SLIK OJK secara permanen. Untuk mengendalikan hal ini, AI dari sistem perbankan akan menganalisis pengeluaran harian kita untuk menentukan batas limit secara berkala. Selanjutnya, kita beralih ke sektor non-perbankan yang tidak kalah menarik, yaitu Securities Crowdfunding atau SCF. Jika Bank Paylater terfokus pada konsumsi, SCF adalah platform urun dana digital yang fokus pada aspek produktif, yaitu memfasilitasi UMKM untuk menerbitkan saham atau sukuk langsung kepada investor retail di luar bursa efek utama. Sistem yang digunakan adalah investasi berjamaah atau gotong royong. UMKM yang butuh modal akan mengajukan penerbitan efek ke penyelenggaraan SCF yang sudah berizin OJK. Lalu kita sebagai investor retail akan patungan mengumpulkan dana proyek tersebut. Untuk menghitung seberapa besar bagian kepemilikan kita, digunakan rumus proporsi kepemilikan efek retail, yaitu P sama dengan IR atau FT kali 100%, di mana adalah IR adalah nominal investasi individu kita dan FT adalah total dana yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. Dari investasi ini, keuntungan akan dibagikan dalam bentuk dividen jika kita membeli saham, atau berupa bagi hasil bulanan jika kita memilih sukuk.
Dampaknya luar biasa. Di tahun 2026, dana yang tersalurkan melalui SCF ke UMKM sudah menembus angka lebih dari 2 triliun. Melalui regulasi POJK terbaru, SCF sukses menjadi alternatif pembiayaan non-bank terkuat bagi UMKM yang belum memenuhi syarat masuk bursa besar seperti IHSG. Di sisi lain, bagi investor retail pemula, instrumen sukuk musyawarah di SCF ini sangat seksi karena mampu menawarkan imbal hasil rata-rata di angka 15% sampai 18% per tahun. Untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita bandingkan kedua produk ini secara singkat melalui 4 aspek. Yang pertama ada fokus layanan. Bank BNPL melayani kredit konsumsi, sementara SCF melayani pembiayaan produktif UMKM. Yang kedua ada tipe kontrak. Bank BNPL berupa KTA digital, sedangkan SCF berupa efek ekuitas atau saham atau efek utang atau sukuk. Yang ketiga ada regulasi OJK. Bank BNPL dibatasi oleh kapasitas pendapatan dan SRI, sedangkan SCF membatasi investasi retail maksimal 5-10% dari gaji tahunan demi keamanan. Dan yang terakhir ada likuiditas. Bank BNPL sangat tinggi karena instan digunakan, sedangkan SCF likuiditasnya rendah karena dana terkunci selama tenor proyek berjalan. Namun menariknya, kedua ekosistem ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Melalui integrasi API Open Finance, mereka justru bisa bersinergi. Arus kas masuk yang dikelola masyarakat lewat paylater perbankan nantinya bisa dialirkan untuk mendanai investasi suku UMKM di platform SCF secara terjadwal. Inilah jembatan inklusi finansial yang kokoh dari hulu ke hilir. Demikian presentasi dari saya. Semoga studi detail ini memberikan gambaran baru bagi kita tentang bagaimana teknologi mendisrupsi cara kita mengelola uang dan modal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.